Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhri Aulia, alamat Dusun Sidorejo, dan saya merupakan salah satu guru di Yayasan Nurul Ikhwan Konsensi. Baiklah, pada kesempatan kali ini di pelajaran prakarya bagi anak-anak ibu di kelas 11 semester ganjil, kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah bangun datar. Apa sih kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ini? Kerajinan ini memanfaatkan limbah yang memiliki permukaan datar yang tidak memiliki ruang. Itulah yang disebut dengan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan dan sistem produksi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama kita bahas mulai dari perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam perencanaan ini, suatu proses menentukan suatu organisasi supaya dapat mempunyai tujuan melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan kepada proses analisis, evaluasi, dan seleksi di antara berbagai kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Maka dari itu, dalam tahap perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini, kita mulai dari ide dan peluang usahanya terlebih dahulu. Jika ditinjau dari peluang, kerajinan limbah berbentuk bangun datar ini mempunyai prospek yang cerah. Oleh sebab itu, pengembangan ide harus dilakukan secara terus-menerus agar kerajinan yang dibuat dapat memenangkan persaingan. Berikut ada bentuk-bentuk ide yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah ide yang dapat mencegah kejenuhan konsumen. Ide yang kita ciptakan harus membuat konsumen merasa tidak bosan atas produk yang kita hasilkan nantinya. Selanjutnya adalah ide yang membuat produk memiliki ciri khas dan karakteristik dan unik. Mulai dari desainnya, modalnya, coraknya, dan warna produk yang kita hasilkan harus memiliki ciri khas, karakter, dan tentunya unik agar mencegah kejenuhan dan rasa bosan dari konsumen tersebut. Selanjutnya ada ide yang sesuai dengan daya guna konsumen. Selanjutnya adalah ide yang pastinya disukai oleh konsumen, yang membuat produk kita disukai oleh konsumen. Selanjutnya adalah dari segi peluang, ada beberapa usaha yang umum dilakukan dengan cara menganalisis, yang disebut dengan analisis SWOT, yang digunakan pada usaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah kepanjangan dari yang pertama itu analisis kekuatan atau strength. Analisis kekuatan ini meliputi kekuatan jaringan yang luas, peralatan yang canggih, karyawannya unggul-unggul, modal yang cukup, dan lokasinya sudah pasti strategis. Yang selanjutnya adalah analisis kelemahan atau weakness. Kelemahan atau kekurangan. Ini dari segi apa? Dari segi bahan baku yang berkurang, kreativitas karyawan itu menurun, terus kurangnya modal, dan energi yang dipakai itu masih terbatas. Contohnya energi listrik masih terbatas. Jadi apabila listriknya itu padam, otomatis proses pembuatannya pun akan terhambat. Yang ketiga adalah analisis dari segi peluang atau opportunities. Pada 5 tahun terakhir ini, jenis kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar cukup banyak diminati konsumen. Jadi, hal tersebut menjadi peluang bagi setiap wirausahawan, terutama di kerajinan bagian limbah berbentuk bangun datar, karena banyak diminati oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah analisis ancaman atau threats. Ancaman dari segi apa? Di sini ada ancaman dari minat konsumen terhadap produksi dalam negeri itu berkurang. Banyaknya konsumen yang meminati produk luar negeri atau yang disebut dengan produk impor.
Dan selanjutnya adalah usaha yang sejenis yang sudah banyak bermunculan. Contohnya di suatu pasar itu terdapat 2 atau lebih usahawan yang memiliki usaha sejenis. Jadi membagi hasil yang seharusnya kita dapat sendiri jadi terbagi menjadi beberapa tempat atau usaha. Dan selanjutnya adalah B. Sumber daya usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumbernya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha ini ada 6. Ada 6 yang disebut dengan prinsip 6M. Yang pertama harus ada money atau uang, dan yang kedua harus ada man atau manusianya, baik itu produsen atau konsumen. Yang ketiga adalah materialnya atau bahan atau produk yang akan dibuat kerajinan atau usaha. Yang keempat harus ada mesin atau alat yang digunakan, dan yang kelima harus memiliki metode dalam pembuatannya. Yang keenam sudah pasti harus memiliki market atau pasar atau lapangan untuk melakukan transaksi usaha kerajinan bahan limbah. Dan selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam kerajinan dari bahan limbah berbahan kertas dapat berupa beberapa persiapan. Yang pertama yaitu mempersiapkan bahan baku kertas, selanjutnya pembuatan pola, langsung ke pembuatan produk dan pemberian aksesoris, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengemasan. Selanjutnya adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Supaya proses produksi lancar, suatu usaha memerlukan tata kelola administrasi dengan catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi di setiap harinya. Apa-apa saja hal pokok yang harus ada dalam perencanaan administrasi berikut yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang, perpajakan, dan pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya adalah D. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Setelah tadi ada ide dan peluang, penentuan ide dan peluang, selanjutnya penentuan sumber daya yang dibutuhkan, dan administrasi usaha kerajinan. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu masuk ke pemasaran. Meski peluang usaha sudah bagus, jika tidak dipasarkan dengan baik, maka produk yang kita miliki tidak akan dikenali oleh masyarakat. Dengan melakukan pemasaran produk, maka konsumen akan mengetahui ada produk kerajinan yang unik dan menarik untuk mereka beli. Baiklah, selanjutnya adalah yang kedua, setelah perencanaan usaha, maksud yang kedua yaitu sistem produksi. Yang pertama ditentukan adalah produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk apa yang akan kita hasilkan dari bahan limbah berbentuk bangun datar? Di sini saya tampilkan kerajinan dari bahan kulit jagung, dan ada kerajinan dari limbah plastik, dan ada juga kerajinan dari pelepah pisang, dan kerajinan dari bahan kertas, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita yang bisa dihasilkan untuk menjadi kerajinan yang unik dan bernilai. Selanjutnya adalah manfaat produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Dari segi manfaat produk kerajinan ini terbagi menjadi 2 manfaat. Yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Kita akan bahas satu persatu. Dari segi manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai, kerajinan sebagai benda pakai bukan semata-mata hanya untuk hiasan, namun dapat digunakan untuk membantu berbagai pekerjaan manusia. Seperti contoh di sini ada sendal yang terbuat dari pelepah pisang, dan ada juga kotak pensil yang terbuat dari kardus, dan tas yang terbuat dari plastik. Dan selanjutnya adalah
Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Kerajinan sebagai benda hias merupakan jenis kerajinan murni, hanya untuk hiasan saja. Contohnya bunga yang terbuat dari kulit jagung, dan patung yang terbuat dari kertas-kertas bekas. Dan yang selanjutnya adalah kertas yang dibentuk menjadi bunga hiasan dinding. Yang selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada pengelompokan daerah penghasil bahan baku kerajinan di Indonesia mulai dari daerah pesisir pantai. Limbah yang dihasilkan pada daerah pesisir pantai ini bisa berupa sisik ikan, daun pandan, daun kelapa. Di sini ada Ibu kasih contoh dari sisik ikan. Yang kedua adalah daerah pegunungan yang menghasilkan bahan baku seperti daun-daunan kering, kulit buah. Dan selanjutnya daerah pertanian yang banyak menghasilkan bahan baku berupa kulit jagung, pelepah pisang, dan daun singkong. Dan selanjutnya di daerah perkotaan yang banyak menghasilkan bahan baku berupa pecahan kaca, pecahan keramik, dan aneka plastik. Dan selanjutnya adalah pengelolaan sederhana dari bahan limbah. Dengan cara yang pertama yaitu pemilahan bahan limbah. Sebelum membuat kerajinan, alangkah baiknya memilih bahan terlebih dahulu. Bahan yang dipilih disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan kita buat. Dan yang kedua adalah pembersihan limbah. Setelah memilih jenis bahan yang akan dibuat, alangkah baiknya kita akan membersihkan limbah dari bahan-bahan pembuatan kerajinan tersebut. Pembersihan ini disesuaikan juga dengan jenis bahan kerajinan yang akan digunakan. Selanjutnya, setelah dibersihkan, proses pengeringan. Setelah melakukan pembersihan, alangkah baiknya kita keringkan. Pengeringan ini dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung, atau dapat juga secara langsung dibersihkan menggunakan lap kering. Yang keempat adalah setelah proses pengeringan tadi, lanjutlah langkah selanjutnya yaitu pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras yang dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Dan yang selanjutnya adalah pengeringan setelah pengecatan. Dan yang tahap terakhir adalah tahap penyelesaian atau finishing. Setelah dikeringkan, proses selanjutnya adalah finishing, diproses menjadi karya. Pada tahap ini dilakukan dengan berbagai macam, seperti bisa dipotong, bisa dilem, bisa dibubut, digerenda, atau diamplas tergantung kerajinannya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur estetika. Unsur estetika atau disebut juga dengan unsur keindahan. Unsur keindahan dalam sebuah kerajinan ini merupakan hal yang sangat penting. Karena keindahan ini tuh sendiri harus memiliki prinsip kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras sehingga menarik para konsumen. Yang kedua adalah unsur ergonomis. Unsur ergonomis dalam sebuah kerajinan merupakan unsur kegunaan atau fungsi pakai. Unsur ergonomis harus memiliki 3 unsur, yaitu keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Dan selanjutnya adalah alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah kain perca. Kain perca ini merupakan sisa potongan kain yang tidak terpakai lagi. Kain perca mudah ditemukan di rumah-rumah produksi konveksi maupun tukang jahit. Dan selanjutnya adalah botol plastik. Di antara beragam jenis sampah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, sampah plastik sebagai sampah yang paling sulit diurai oleh alam. Cara mengurangi jumlah sampah plastik yang terus meningkat, contohnya botol plastik dapat dijadikan produk kerajinan seperti pot bunga, dompet koin, pot gantung, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah kotak susu. Kotak susu dapat dijadikan kerajinan seperti dompet, lampion, pot tanaman, tempat pensil,
kotak buku, dan lain sebagainya. Kertas. Sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di lingkungan kita, kertas dapat dibuat kerajinan seperti tas, layang-layang, tempat permen, kotak tisu, bisa juga bunga untuk hiasan dinding, dan lain sebagainya. Baiklah, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses pengemasan produk. Proses pengemasan produk ini terbagi menjadi 3 kemasan. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan jenis ini identik dengan bahan kemasan langsung mewadahi produk, misalnya kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan jenis ini identik dengan kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier atau kuanter. Kemasan ini identik dengan kemasan yang diperlukan untuk penyimpanan atau pengiriman. Contohnya untuk pelindung selama pengangkutan barang atau produk. Baiklah, sampai sini saja materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.